Dekatkan dirimu pada Tuhan, satu. Yang kedua, luangkan waktu pada kegiatan-kegiatan yang positif. Guna untuk membina dirimu agar ke depan nanti kau akan mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Selamat malam, saudaraku. Ya, selamat malam juga, saudara. Sophia Kuemtagai. Ya, Kuamtagai. Kuamtagai, Ya. oke. Anak muda, perempuan asli Papua Selatan yang Ya. sedang naik daun. Boleh dibilang the rising star lah tahun ini ya. Siap. Oke. Saya tertarik untuk panggil saudara datang ke sini supaya kita mau ngobrol-ngobrol karena saya melihat bahwa saudara punya cerita yang sangat inspiratif yang mungkin bisa memotivasi anak-anak muda yang lain di Papua Selatan. Bagaimana cara sampai Sophia bisa ada saat ini di level ini? Ya. Jadi istilahnya seperti bayi ya. Kita semua akan mengalami proses pertumbuhan sampai tingkat dewasa. Dan perjalanan karir pun ya seperti itu. Jadi dalam arti sampai tahap ini nih proses yang sangat panjang. Dan itu prosesnya itu memang sudah dari sangat lama, 30 tahun yang lalu. Kenapa sebenarnya 30 tahun yang lalu? Karena sekarang kan sudah beranjak 35 tahun. Oke, berarti dari usia 5 tahun? Ya, itu sudah memang dari kecil sudah terbiasa dengan namanya kegiatan yang didasari dengan binaan orang tua. Dalam arti mama dan bapak saya itu orangnya ingin anak itu berkembang. Mulai hadirnya kami, mulai ada. Saya anak yang tertua dalam keluarga. Dan kami memang 8 bersaudara. Dan puji Tuhan saya sebagai kakak selalu dinasihat sama orang tua bahwa Sophia jadilah contoh buat adik-adik. Ada berapa perempuan? Perempuan kami 3 orang, laki-laki 5. Dan puji Tuhan karena saya kakak yang tua, jadi saya harus berdiri tegar, kuat. Jadi memang anak tua kalau itu anak pertama tuh sama saya juga anak pertama. Luar biasa sangat keras, harus dididik sangat keras. Betul. Jadi dasar itu memang sudah dari kecil dibina oleh orang tua, dan kemudian dari dalam keluarga sangat dibina sangat keras. Tidak sangat keras tapi memang didikan orang tua yang sangat disiplin bagi kami anak-anak. Sehingga didikan orang tua itu mendasari kami dari dalam keluarga. Dan ke depan keluar dalam keluarga itu memang sudah punya dasar yang sangat kuat buat kami. Bapak guru? Tidak, bapak saya ini seorang tukang bangunan. Bapak saya ini mama saya itu dasarnya sebelum dari sekarang ini karena mama sudah dalam arti mama saya sekarang sendiri karena bapak sudah almarhum. Dan mama nih seorang rumah tangga yang tangguh dan kuat membantu bapak untuk menafkahi kami anak-anak. Luar biasa ya. Dan sampai sekarang mama nih bergulat di dunia usaha. Mama di dalam bergulat sebagai usaha membuat roti Papua mama. Oh ya? Iya, jadi di mama Merauke? nih di Merauke. Biasa jualan di mana? Mama nih jualan Bapak Lama. Gitu. Oke, maksudnya supaya mungkin teman-teman yang lain kalau tahu. Jadi kami anak-anak ini bukan anak yang berada dalam arti punya orang tua itu yang mampu untuk menyekolahkan kami dulu. Istilahnya ada orang tua yang harus pegawai dan sebagainya, tapi tidak, orang tua kami itu orang yang memang tidak mampu dalam arti ada uang itu karena ada pekerjaan. Kami bisa anak-anak bisa sekolah tapi tidak, kami punya tekad berjuang untuk bagaimana bisa harus sekolah karena dorongan dalam keluarga. Hebat ya. Bapak dan mama dulu, saya penasaran dengan bapak dan mama. Bapak dan mama dulu pendidikan? Bapak saya ini dari STM Santo Antonius. Dari Antonius pertama di Kota Merauke, alumni bapak sekolah yang paling angkatan pertama tahun 1988. Berdiri pertama Antonius itu bapak mereka yang angkatan pertama. Sedangkan mama saya ini dulu sekolah SR. Itu berarti di zaman 70-an ya. 70-an ya. Iya, 70-an. Jadi puji Tuhan ya luar biasa. Dasar keluarga ini yang mendasari kami anak-anak. Nah, memang saya sudah tampil dari usia masih SD 5 tahun SD dari gereja. Dasarnya dari gereja. Iya. Dari gereja. Jadi menarik. Gereja saya di Mopalama. Sekarang sudah jadi paroki. Mopalama. Dulu tuh ekumene Protestan dengan Katolik satu gereja. Kemudian dipisah karena
memang sudah ada bangunan sendiri. Iya. Nah, dari dasar saya mulai membangun itu adalah gereja. Di dalam gereja mulai pegang mic itu waktu nyanyi, Ya, umur itu tampilnya 5 tuh. kelas 5 Iya, situ. nyanyi-nyanyi, ikut-ikut dulu solois, musik iya. karaoke ya kalau Iya, dibilang iya, dulu karaoke. karaoke. Iya, udah mulai nyanyi tampil-tampil. Akhirnya dapat juara dari situ. Kemudian tampil dari dalam unit dulu lingkungan, mulailah karena suara bagus, terus direkrut lagi tampil lewat masih dengan dunia rohani lawan gereja lagi. Bukan lama Antar lagi tapi gereja. antar gereja. Ya antar gereja, dan memang itu proses pertumbuh bagaimana saya harus tampil berani itu dari nyanyi gitu. Iya. Sehingga kalau dihitung sebenarnya banyak perjalanan yang kita dulu ya tidak seperti sekarang ya. Saya sangat bangga dan senang selain dalam keluarga, perjalanan saya juga bukan saja di gereja tetapi di luar pada itu waktu kami mulai sekolah dasar di SDIP Kemempalama ya. Iya. Nah, kami dulu direkrut dari LSM. LSM ini ada beberapa LSM yaitu PJNS. PJNS itu anak papua sekolah. Anak papua ke sekolah ya. Anak papua ke sekolah. PJNS yang dulu dibantu oleh para misionaris Belanda. Iya. Nah, itu saya salah satu alumni. Dan memang dulu kami itu dibantu yang memang benar-benar anak Papua yang membutuhkan. Iya, iya. Tapi punya semangat sekolah ada gitu. Betul sekali. Dan selain PJNS ada WVI, World Vision Indonesia, yang kemarin 2019 sudah ditutup di Kabupaten Merauke karena kontrak sudah habis ya 30 tahun. Jadi karena kami juga bertumbuh nih dengan variasi. Gereja jalan, terus kemudian ada LSM lewat sekolah bangsa pendidikan. Akhirnya kami dilatih dari situ. Bertumbuh dan berkembang dari situ. Kemudian bukan hanya membantu kami anak-anak Papua untuk bagaimana mendorong kami dengan mengadakan adanya bantuan, tapi melatih kami bagaimana karakter bina kami itu dibentuk supaya menjadi anak-anak Papua yang memang berkualitas itu sudah dari dasar. Nah, dulu tuh kan LSM itu mereka sangat bagus cara membina kami anak Papua, dan teman-teman saya di sini banyak. Kami alumni dari Wahana Visi, terus kami alumni dari PJNS. Dan puji Tuhan sampai pada titik ini sangat banyak kalau mau dibilang lulusan binaan dari PJNS dan WVI, dan luar biasa tuh sangat beda. Hal apa yang ditanamkan dan sampai sekarang benar-benar ini yang menjadi modal sampai saat ini saya bisa beli sekarang. Jadi dulu yang ditanamkan kita tuh dari PJNS, kamu anak Papua tuh bisa. Jadi setiap kali kita mau dapat bantuan untuk sekolah, dulu tuh 1 bulan 1.000. Berapa itu? Itu dari 97. Oh, lumayan besar ya? 1997. Nah, jadi setiap kita dapat tuh 12.000 setiap tahun. Waktu itu PJNS setiap caturbulan. Jadi caturbulan dulu kan caturbulan, baru diganti sekarang semester. Semester ya. Jadi kami dapat PJNS itu setiap caturbulan. Uang itu karena dulu kan Rp25 masih pakai, Rp50 terus jadi besar itu gitu. besar Ya, besar untuk kami ya betul. Jadi PJNS memberikan kami bantuan untuk bayar, dulu dibilang tuh uang sekolah, uang komite. Uang komite, kemudian kalau WVI sendiri bantu kami untuk peralatan sekolah, seperti buku tulis, sepatu, baju seragam. Jadi orang tua itu tidak pikir lagi, saya punya anak ini bagaimana saya harus cari uang supaya ini. Jadi sangat terbantu memang LSM itu. Jadi ada keringanan untuk kita orang tua. Jadi orang tua bagaimana berpikir supaya anak-anak bisa makan. Tinggal itu saja tugasnya, dan memotivasi anak-anak untuk terus betul sekolah. Sekali. Dan tidak terlepas dari itu mereka membantu kita dengan adanya kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Kegiatan-kegiatan yang memang sangat membantu kita untuk mandiri itu memang sudah ada dasar yang mereka memang sudah siapkan buat kita anak Papua. Berarti selama dengan 2 LSM itu ada periode pembinaan gitu ya? Siap, ada pembinaan yang mereka buat. Jadi tidak terlepas. Kita dibina, diasah, diasuh, diasing gitu, sampai bagaimana harus bisa untuk tampil. Jadi dulu karena memang dasar saya ikut dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memang saya tahu bahwa saya harus maju dan bisa, itu alasan tadi kakak yang tua. Kedua, tuntutan dari orang tua bahwa kedisiplinan yang disampaikan orang tua itu yang menjadi dasar sehingga supaya harus kuat, harus bisa.
Dan Disa punya otak itu hanya pandangan mata nih, kenapa saya harus merubah. Mama dan Bapak sudah berjuang, saya harus mampu, dan saya punya adik-adik juga akan melihat kakak, oh kakak bisa. Kami juga akan mengikuti jejak kakak begitu. Harus jadi contoh dulu. Siap, jadi contoh dulu. Dan ya puji Tuhan luar biasa, semenjak saya dalam masa bangku pendidikan dari SD itu sudah mulai beranjak ke SMP. Dan waktu SMP itu puji Tuhan dulu saya masih ingat Presiden Susilo Bambang. Oh, SBY. Ya. SBY. Waktu zaman beliau itu kami ketemu dengan Menteri Pendidikannya Bambang Sudipyo. Saya masih ingat sekarang. Iya. Bambang Sudipyo ini Menteri Pendidikan. Dulu saya dari SMP YPK dan kemudian kami direkrut anak Papua, ada 2 orang. Saya beserta dengan teman saya, ya sebut namanya ya. Ya teman saya Noberian Cistubai. Nah, beliau teman saya yang diwakilkan untuk pergi berangkat ke waktu itu ke Jayapura karena kami masih provinsi Papua. Dan puji Tuhan hari waktu itu mewakili seluruh SMP di Kabupaten Merauke. Sampai ke sana, kemudian menteri tanya, langsung interaksi dengan kita. Yang tadinya mau bilang takut tidak, tapi kami tahu bahwa guru yang tahu bahwa Sophia dan Nober ini mampu. Waktu memang kami juga pengurus OSIS. Saya waktu itu wakil OSIS. Nah, kan Nober ini ketua OSIS. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu pergi dan kami sempat bercerita terkait dengan apa yang ingin kami butuhkan anak Papua. Dan sempat saya dengan Nober sampaikan bahwa kami ingin membutuhkan komputer. Dan puji Tuhan, itu di tahun 2003. Wow, visioner sekali. Siap. Di zaman itu kan mana orang pikir penting komputer. Iya gitu ya. Betul sekali. Zaman sekarang semua orang hidup tidak bisa lepas dari itu. Iya, betul sekali. Dan luar biasa kami ke sana dan tidak lama pulang dari Jayapura itu langsung mendapatkan bantuan itu. Saya ingat saya. Dan kemudian habis itu pada waktu SMP, karena SMP terus saya di dunia nyanyi tarik suara. Beranjaklah saya masuk SMA. Terus KPG itu ada penawaran. Ibu Maria Gore itu dulu kan saya sampai SMP ikut Semensa Idol. Nah, Semensa Idol itu ya ikut jejaknya ini Indonesian Idol. Nah, akhirnya karena Supin suaranya bagus gitu. Akhirnya saya diajak ajang itu, kemudian sudah tampilan di situ. Jadi sambil membantu mengoles-poles bakat saya. Tapi yang jelas ini otodidak. Tidak pernah saya bilang pegang mic latih di rumah TV, tidak. Tapi dengan sendirinya itu bakatnya sudah muncul dalam diri dia. Dan mentalnya itu sudah ada dari zaman kecil itu tampil untuk mentalnya udah ada dapat. Benar. Nah, dan puji Tuhan waktu itu ketika karena dasarnya memang nyanyi, terus dibilang bahwa dia ini orangnya ada OSIS pramuka, jadi memang sudah punya dasar yang memang sudah ada dalam diri saya, sehingga guru yang ada di KPJ maupun SMA 1 sudah taksir, Sof ambil jawab, masuklah di SMA 1, mau tidak gitu, nanti kamu di ini gratis gini-gini. Terus KPG, ya puji Tuhan waktu KPG secara ini maka sudah tes, anggap saja formalitas gitu. Masuk saja dengan yang tadinya bakatnya sudah ada gitu. Kemudian saya waktu itu pikir bahwa saya mau jadi guru. Masuk di KPG, nah itu mulai lagi terpoles. Kegiatan yang di belakang saya dalam arti organisasi tetap saya geluti jalan sampai perjalanan masuk di SMA itu tetap WVI tetap kami ikut, diberikan bantuan tetap. Jadi waktu itu memang super sibuk, sangat sibuk. Jadi kesibukannya saya aktivitas tinggi dulu itu memang sudah dari sekolah. Organisasi di mana-mana. Siap. Akhirnya bertumbuh di situ, masuk di KPG. Puji Tuhan waktu tahun 2005 barulah saya mulai pegang mic untuk MC. Jadi karir saya ini bertumbuh. Sebagai seorang MC itu bertumbuh waktu tahun 2005. Yang tadinya pegang mic untuk nyanyi sebenarnya. 20 tahun yang lalu. Ya, betul. Yang tadinya sebenarnya mic itu untuk saya untuk nyanyi, bukan untuk bicara. Siap. Akhirnya 2005 itu waktu itu Pastor Keis Deroy. Tahun imamatnya 50 ya, 50. Akhirnya Pastor Miller bilang Pastor Miller dan Sof, kamu MC ya? Pastor, saya tidak bisa, saya tidak mau tahu, pokoknya harus bisa. Oke lah, saya bilang oke lah Pastor, saya percaya saya bisa. Supaya kamu harus kuat. Waktu itu bayangkan, ini pertama kali saya harus pegang mic di depan umum. Ada Bapak John Globagepse, ada pejabat kabupaten, yang notabene-nya semua itu menurut saya itu hal yang wow, Sophia
bisa tidak tiba-tiba. Kan tadinya sebenarnya saya di kelompok paduan suara yang harusnya dirijen. Memang hobi gitu ya, harus dirijen, tapi kali ini kok harus MC. Udah, mau tidak mau ya harus MC. Ya puji Tuhan, dengan pertama kali sekali perdana untuk pegang mic MC berbicara depan, akhirnya bisa terlewati. Ternyata bisa begitu ya? Bisa begitu. Ternyata tidak hanya nyanyi saja. Iya, bisa juga MC. Betul sekali. Betul. Jadi ketemu bakat lain ternyata. Siap. Akhirnya, ternyata luar biasa. Jadi dari situ mulai minat untuk dalam dunia MC mulai bertumbuh di situ. Akhirnya ada acara-acara misalnya kecil-kecil ulang tahun diminta untuk MC, terus kemudian KPG Hari Anak Nasional waktu itu WVI buat dalam beberapa tiap tahun saya yang biasa MC itu diundang seluruh peserta dari seluruh sekolah dari TK sampai SMA MC di situ. Jadi waktu di GOR, di Bella Vista dulu tuh kan belum gedung semua familiar belum ada, hanya Bella Vista yang kita tahu. Di GOR sering dipakai Galaxy dulu Galaxy sempat. Jadi mulai bertumbuh di situ. Dan memang MC ini dulu memang saya juga otodidak dalam arti belajar melihat dari ada figur-figur yang saya nilai. Kawinona termasuk. Oh ya? Siap, Kawinona. Kawinona juga salah satu figur yang memang jadi inspirasi untuk saya bahwa beliau seorang perempuan yang begini ya, Sofia kamu juga harus bisa begitu. Akhirnya ya kenalah virusnya, akhirnya mulai saya bilang dalam hati saya, kakak dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi kamu harus belajar dengan otodidak, belajar sendiri akhirnya bisa mengikuti jejaknya Kawinona, bisa MC seperti itu. Ketika dilihat Kawinona bisa, terus kemudian lagi dulu pernah ada MC dari protokol Kabupaten Merauke masih zamannya Bapak John Global. Setiap kali beliau MC tetap saya akan jalan cari untuk beliau tuh gimana saya akan lihat. Siapa namanya? Ibu tuh lupa namanya. Ibu seorang ibu, tapi suaranya itu memang power, bagus kan, luar biasa. Nah semenjak di SMA kita buat film pada tahun 2007. Tapi sebelumnya itu dulu dari World Vision Indonesia beliau dari kakak-kakak pembina kami mengajak saya untuk bagaimana Sophia kamu ini mampu dan bisa sebagai salah satu figur perempuan Papua, anak Papua yang luar biasa. Akhirnya saya direkrut sebagai salah satu peran dalam film yang langsung oleh UNICEF. Jadi salah satu film yang memang tentang pergaulan bebas. Artinya ketulusan cinta. Jadi sehabis ketulusan cinta, lanjutlah Cinta dari Wamena. Itu film kedua, sisi kedua. Jadi pertama kami dulu ketulusan cinta, sisi keduanya, sisi keduanya itu barulah Cinta dari Wamena. Jadi waktu itu peran ada beberapa pemain di Denias, orang tua itu masuk di kami juga sama-sama peran. Itu pemain figuran. Terus berangkat dari World Vision juga saya salah satu yang ditunjuk waktu tes ya, karena tes uji public speaking, uji bagaimana, ya ada beberapa ujian yang kita hadapi tantangan itu, dan kemudian saya ditunjuk dan dipilih untuk mewakili anak Papua yang ada di Merauke untuk waktu itu berangkat ke Jakarta. Jadi kami mendapat pelatihan di Kader 68 Jakarta. Tahun berapa itu? Itu kalau tahun 2008. 2008. Berangkat ke sana, kemudian langsung kita ke studionya untuk rekaman, tapi langsung ke stasiunnya di Kader 68 Jakarta ketemu. Sebelum biasanya dengar di radio, suaranya renyah, keren. Sekarang datang ke sini terus bisa saya langsung belajar dalam. Jadi satu kebanggaan gitu. Nah, itu dengan teman-teman dari tergabung dari Wamena, Jayapura. Jadi dari Merauke kan saya sendiri bersama dengan adik laki-laki yang itu Yeskel dari sini nih anak Merauke nih. Iya. Oke, Pak Guru nih. Betul sekali. Itu kami salah satu pembina juga dari World Vision Indonesia. Itu adik itu juga salah satunya. Hasilnya ada ya. Siap. Jadi waktu itu kami ke sana, kemudian balik. Jadi selalu dibina. PJNS pun sama seperti itu. Jadi bagaimana kita anak Papua ini harus bisa berkembang, maju. Tapi benar-benar harus dibentuk. Dibentuk. Sehingga apa yang kita cita-citakan, terus nanti ke depan mereka tahu bahwa mereka ini akan berdiri dan akan ada di sini. Jadi sehingga semua lini itu kita bisa isi. Gitu. Nah, akhirnya dalam proses waktu berjalan, ya banyak pengalaman yang saya dapat. Kemudian ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan, dalam arti tidak terlepas tadi saya bilang, saya pembina guru sekolah minggu tuh walaupun saya sibuk tapi saya harus membina. Jadi saya membina sekolah minggu itu, kita bilang sekolah minggu ya pertesan, kalau kita Katolik itu sekami. Ya, Serikat Kepulauan Misioner. Itu dari
SMA kelas 1, saya 2005 sampai sekarang. 20 tahun juga. Ya. Wow. Jadi masih jadi pembina nih sampai sekarang. Begitu. Jadi saya bilang arti Sophia kok tetap jalan tapi kok tidak boleh lupa gereja. Tidak Karena boleh dari lupa situ Tuhan. Dari situ aku bertumbuh. Dan itu salah satu ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ya. Tuhan kok kasih saya ini adalah talenta seperti dalam firman Tuhan ya. Talenta yang diberikan jangan kita kubur. Kita kubur karena kita harus bangun terus tapi dalam arti bisa mengkaderkan, bisa berbagi sama orang lain. Betul. Karena itu bukan gue punya sendiri yang gue punya, yang Tuhan kasih, tapi itu harus menjadi berkat untuk orang lain. Makanya sampai tahap sekarang ini luar biasa Tuhan tuh disertai. Saya punya orang tua, terus kemudian karena saya sudah berkeluarga, suami, anak-anak, dan orang terdekat saya, teman, kerabat, siapapun itu sangat mendukung, mendorong saya. Dan saya bersyukur sekali sampai dengan tahap sekarang ini yang saya ada ini dengan proses begitu panjang dan karir dalam pekerjaan memang mulai tamat. Saya kadang bilang, Tuhan sebenarnya saya di mana? Tapi proses yang Tuhan diberikan tuh memang sangat panjang. Kakak Edo kalau saya mau bilang, dulu tuh sempat patah semangat. Tapi saya bilang saya harus maju, supaya aku harus mampu dan bisa. Patah semangat itu karena kenapa? Patah semangat karena waktu itu sementara Bapak waktu itu kan kasih tinggal, tapi Bapak waktu itu pergi karena pekerjaan. Saya dengan adik-adik sendiri dengan mama. Saya ini harus berjuang untuk mama. Lena pertama. Sempat mama dia perempuan yang power, memang luar biasa punya mama. Perempuan yang sangat kuat. Jadi tambah memotivasikan saya, tapi sebenarnya waktu itu saya termuk. Saya bilang, Tuhan saya capek dengan ini, tapi dalam arti itu kan antara saya dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tunjuk jalan untuk saya. Sampai di mana nih saya harus melangkah, kemudian status saya ini jelas begitu. Kapan itu? Waktu itu saya sudah beranjak mulai masuk kuliah, terus adik-adik saya di belakang kan sekolah 7 orang. Jadi mama harus berpikir, dan bapak ini kan jauh. Nanti bapak dari rezeki kemudian kirim gitu. Tapi kan namanya usaha, namanya tukang itu di mana ada pekerjaan, baru ada rezeki lalu dikirim. Jadi perjuangan yang sangat berat gitu. Tapi saya bersyukur punya mama yang sangat kuat sehingga menyekolahkan kami 8 anak ini harus berhasil. Kemudian karena saya mengalami saya punya adik-adik yang sebenarnya harusnya Sofi harus ini melanjutkan begini, tapi akhirnya saya maju dengan Tuhan. Setiap semua orang tuh punya cerita yang berbeda-beda, tapi mencapai proses tujuan itu sama, tujuan yang kita mau gapai untuk dunia dalam keberhasilan, tapi jalan cerita manusia itu berbeda. Dan tantangan itu pasti ada, dan puji Tuhan tantangan itu saya hadapi dengan mengucap syukur saja sama Tuhan. Dan jangan orang tahu bahwa Sofi ini kok lemah. Depan orang harus kuat, hati itu remuk. Harusnya seperti mama waktu itu. Iya, harus sama kayak mama. Jadi mama salah satu figur yang dasar untuk saya untuk bisa tetap bertahan. Luar biasa. Dan mama sampai tahap ini masih mendukung dan super semangat untuk mendukung kami anak-anak. Dan puji Tuhan, kami anak-anak semua berjuang dari 8 anak ini dengan cerita yang berbeda di kakak, dengan semua punya pekerjaan masing-masing. Dan sekarang saya jaga mama kembali. Akhirnya tetap di Merauke bersama dengan suami, anak-anak, dengan mama. Dan karir saya yang sekarang saya dapat, perjuangan yang sekarang ini di titik ini, ya akhirnya kemarin ikuti seleksi afirmasi DPRP provinsi untuk keterwakilan dari Kabupaten Mapi. Dan kemarin itu memang kami melangsungkan itu dengan persyaratan dan kriteria yang diselenggarakan oleh pansel ya. Mereka bagaimana untuk merekrut kami dan ikuti itu dengan baik dan luar biasa, puji Tuhan. Sehingga dari 37 orang saya mendapat ranking keempat. 37 itu untuk kuota afirmasi itu? Ya. Ada berapa kuotanya? Jadi dari pendaftaran tuh sekian, mungkin dari pendaftaran tuh 60 lebih lah sekian. Salah, terus kemudian diverifikasi lolos pemberkasan 37 kami asal menjadi 9. Oh, jadi kuota untuk afirmasi cuma 9 orang saja? Iya, 9 orang. Akhirnya puji Tuhan dari 37 ini kami dipilih 9 dan saya juga terpilih. Dan sangat luar biasa tesnya yang memang membutuhkan
intelektual yang sangat keras dan luar biasa dengan dasar tadi Ya, ya. karena sudah dilatih dan Ya. Sofia kamu pasti Bentukannya itu mampu, sudah bisa. dari lama 20 tahun yang Siap. lalu. Siap. Akhirnya puji Tuhan saya bisa hadapi itu. Tes kemarin yang memang saya hadapi dengan profesor, doktor, mantan pejabat yang lebih senior. Bayangkan saya anak muda yang hadapi Iya, nih iya. bapak-bapak pejabat. Ya menurut saya nih Paling pengalaman muda mereka kan di antara. ya paling muda. Wow. Dan pengalaman yang sangat luar biasa mereka punya. Sedangkan saya ini apa Iya, begitu. Tapi saya tidak dalam arti saya pandang bahwa umur itu kan angka. Iya, iya. Pasti kamu bisa. Iya, Di dalam iya. arti saya dasar dalam arti loh. Tuhan jadikan saya seperti Daud. Gitu. Tuhan jadikan saya seperti Salomo yang bijaksana dalam arti kau tidak boleh sombong. Tetap jalani sesuai dengan apa yang Tuhan kasih buat kamu. Akhirnya dengan hikmat itu dan dukungan dari orang-orang sekeliling saya yang luar biasa, sangat mendukung siapapun itu doa-doa. Iya. Wow, luar biasa. Akhirnya tes kemarin saya hadapi dalam 2 hari itu puji Tuhan, Tuhan Roh Kudus itu luar biasa menyertai. Sehingga hasil saya bisa mendapatkan Jadi keempat. dari 37, dari 9 itu keempat. Oh ya, dari 37 lah. Ya, dari 37 urutan keempat. Urutan keempat. Dan kemudian dari perwakilan Kabupaten Mapi ranking 1. Oh, jadi sebenarnya di Kabupaten Mapi ada beberapa juga. Ya, itu ada beberapa. Oke. Begitu. Sekarang pertanyaannya begini. Ya. Apa yang membuat Sophia harus masuk ke sini? Ya. Apa yang ingin diperjuangkan Betul oleh sekali. seorang Sophia? Sebenarnya konteksnya ini kan sudut pandang saya yang Oke. memang tadinya dasar saya ini kan guru. Ya. Saya melihat dalam arti masalah problem ini sangat banyak. Karena saya ini pelaku juga pendidik yang memang sudah mengajar di kampung. Yang saya rasa saya pernah naik perahu terbalik, sudah rasa jalan kaki berkilo-kilo cari anak murid dalam hutan, saya sudah rasa. Tadi mau bilang itu sampai di sekolah begini ternyata anak murid di mana? Ya, sudah rasa, sudah makan garam. Yang hadapi tanpa lampu sampai drama orang tua di kampung lagi. Tidak ada jaringan signal. Kita punya komunikasi itu hanya radio. Terus radio itu kita tiap hari harus pegang kabelnya dekat telinga nih pasang, jadi punya itu pendengar speakernya itu. Lebih susah lagi. Jadi saya sudah hadapi ya. Akhirnya lihat sangat sayang sekali saya punya orang Papua. Akhirnya saya pandang bahwa Tuhan kok pakai saya ini dengan apa yang kau mau Tuhan. Jadi saya punya cerita begini kakak. Ini pengalaman saya, tapi minta maaf bukan berarti saya harus pamer. Tidak. Tapi saya cerita dalam arti. Saya salah satu perempuan yang mungkin sampai di sini yang sekarang ini entah paling saudara-saudara siapapun itu pasti ada lah. Saya kalau jalan saya punya motor tapi saya akan kasih tumpangan sama orang. Terkecuali mungkin anak muda. Anak muda istilahnya mungkin laki-laki anak muda. Tapi kalau orang tua yang saya lihat bisa jalan tetap akan naik. Makanya bensin 1 hari itu paling habis ya Pak. Kalau isi full. Karena setiap kali saya jalan kalau yang tidak terlalu penting jam untuk saya muter saya akan muat. Saya akan muat. Apapun itu tetap saya akan muat. Saya kalau antar sampai di tempat tujuan. Dalam hati saya ketika saya antar begini saya bilang Tuhan itu ikhlas. Memang saya bisa bilang Tuhan kenapa kasih saya ini hatinya sungguh cepat luluh begitu. Sayang itu paling cepat sekali. Ketika ada orang saya depan saya walaupun sedikit tetap saya akan berbaik. Karena saya bilang berilah dari kekurangan. Kalau dari kelebihan tidak rasa gitu. Jadi sampai sekarang ini biasa kalau macam muat siapapun itu dalam kendaraan terus turun nggak ada yang bilang terima kasih Tuhan berkati. Saya lebih bersyukur kata itu. Sebelum Tuhan terima kasih berkat yang diberikan oleh saudara siapapun yang ketika saya angkut terus bahasa ini sangat memberkati saya. Dan sekarang berkatnya sekarang ada bukti. Amin. Iya kan? Amin. Semakin banyak orang mendoakan kita tuh semakin baik. Jadi pandangan-pandangan itu yang saya biasa kembali yang tadi dikatakan bahwa memang permasalahan sangat banyak. Jadi melihat lingkungan yang juara 1 puisi dan juara 3. Tahun berapa itu? Itu baru-baru tahun 2022 kemarin. Terus mereka tampil juga di lapangan Kapsul Waktu itu dari event dan tampil di RRI Merauke dengan lewat Kawinona. Jadi Kawinona saya bermitra juga dengan beliau sebenarnya.
Jadi ada anak-anak, kelompok anak-anak yang saya bina mereka, saya ciptakan puisi sendiri, terus ciptakan cerita, mereka harus bercerita, memberikan mereka doa. Jadi saya bina mereka dengan cara yang memang itu tadi yang saya sampaikan. Jadi bermitranya dengan Kayunona. Jadi anak-anak ini mereka harus tampil. Jadi hanya tidak omong-omong doang, tapi mereka harus bisa tampil. Jadi Sophia melatih mereka, terus doronglah Kayunona maju. Kayunona ya siap. Itu yang saya buat. Dan kemarin tersendat karena memang agak sibuk, memang saya harus ini kembali. Saya mau bilang satu hal, ini mimpi saya yang sangat ini untuk anak-anak ke depan. Ya puji Tuhan dalam beberapa tahun ini saya harus bangun itu. Dan nanti mungkin di Kabupaten Mapi saya harus buat itu, karena itu saya daerah saya sendiri, dan saya harus buat supaya kita mempunyai generasi ke depan, pencapaian tahun 2045 tahun emas, penanganannya bisa ke depan. Jangan lemas ya, tapi emas. Iya, betul sekali. Oke, ini momennya, saya percaya Sophia pasti bisa. Amin. Terima kasih Sophia. Siap. Sudah meluangkan waktu dan memberikan berbagi pengalaman dan inspirasi. Mungkin ada pesan? Ya, pesan satu untuk kita anak-anak muda Papua khususnya, siapa saja, mari kita sama-sama berjuang. Tidak ada waktu terlambat untuk kita. Jangan karena situasi yang sekarang lagi kita alami dalam arti perkembangan yang sekarang terjadi, kita harus tetap eksis dan dengan kita masing-masing ini punya talenta yang Tuhan kasih. Pakailah itu, harus berjuang, dan yang masih dalam waktu pendidikan, selesaikanlah pendidikanmu, dan yang sudah selesai jangan patah semangat, harus berjuang, dan lowongan di depan matamu itu ada. Intinya kau maju terus berjuang dan dekatkan dirimu pada Tuhan. Satu, yang kedua, luangkan waktu pada kegiatan-kegiatan yang positif guna untuk membina dirimu agar ke depan nanti kau akan mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Akan